Om Taufik, Ya, Dr. Taufik Hidayat. Alhamdulillah. Karena Pak Taufik ini kan selaku Menko Polhukam ya di Dewan Dakwah, ya. Dan saya kebetulan juga salah satunya di KISDI, kan sudah seminggu ini nih saudara-saudara rakyat ini heboh. Kaitannya dengan masalah Verdi Sambo. Tentu itu urusan yang terjadi sekarang tentu mungkin bukan urusan kita, tetapi kan itu terkait erat dengan apa yang sedang dituntut masyarakat, dengan kaitannya dengan TP3 yaitu meninggalnya 6 laskar yang nampaknya orang sangat tidak peduli gitu. Nah, kalau tidak salah kita ini sudah hampir lebih dari setahun. Iya, 3 Maret. Iya, sekitar Maret gitu ya. 2021. Keluarga 6 laskar ini kan dia menuntut untuk mubahalah. Karena mereka yakin sekali apa yang dituduhkan kepada anak-anak mereka ini adalah kebohongan besar gitu. Mereka meminta bertemu sama Polri tidak diladenin, akhirnya minta mubahalah. Kalau tidak salah kita menjadi panitia untuk menengahi supaya ada mubahalah antara keluarga laskar dengan polisi. Tapi nampaknya sudah ditunggu sampai beberapa jam tidak hadir, kemudian dilakukan mubahalah. Malah udah disuratin sama TP3. Gitu, kita sudah menyuratin. Nah, mubahalah itu memang sepihak karena ya yang diundang kan tidak Mau. hadir. Nah, saya hanya mengambil sepotong saja. Sekarang ini saudara-saudara kita rakyat Indonesia, umat Islam mengingatkan apakah terjadinya kasus dengan Verdi Sambo ini ada kaitan erat dengan mubahalah yang dilakukan. Nah, saya sangat tepat sekali kalau bersama Pak Taufik pada sore hari ini. Om Taufik ya, pertama Menko Polhukam di Dewan Dakwah, kemudian beliau kiai juga ya. Mungkin bisa mengomentari masalah ini kalau Om Taufik ini. Ya, pertama kalau saya melihatnya sih simpel aja Om. Maksudnya dari sisi sejarah mubahalah kan kita juga paham ya. Dulu kan konteksnya Rasulullah itu setelah memberikan hujah kepada kaum Nasrani ya, misalnya dari kaum Najran itu ya, sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan, itu adalah Rasul atau Nabi, kemudian dia tidak bukan anak, kemudian tidak boleh menyembah Nabi Isa. Pokoknya kaitannya dengan agama Kristen itu Rasulullah menjelaskan. Tapi orang Nasrani ini ngeyel, tetap aja menganggap Isa itu Tuhan. Nah, disitulah Rasulullah karena udah dinyatakan kebenaran di Ali Imran 59 kan, kalau tetap 61 salah, pokoknya 59 sampai 61 itu tetap ngeyel. Disitulah Rasulullah istilahnya kayak gimana ya, ini orang udah dikasih tahu mana yang benar, kok gak nyambung gitu kan. Kayak kita sekarang kan kalau orang Islam Betawi itu bader gitu ya, ini orang bader amat, bocah bodoh kasih tahu yang benar gimana, tapi kayak nyambung deh. Akhirnya di situ Rasulullah ya sudah, bawa itu kaum kamu, anak kamu, perempuan kamu, istri kamu, pokoknya seluruh. Nah, kebetulan kaum Najran pada saat itu benar-benar lagi bawa kabilah-kabilahnya. Nah, ketika sudah mau mulai mengambil sumpah, tiba-tiba langit itu hitam gitu kan, seperti kayak mau badai, ketakutan itu orang-orang Najran itu, orang-orang Nasrani itu, wah ini ngeri nih, kalau kita terusin kita bakal habis nih, petir gitu kan, misalnya kayak udah mau keluar petir menyambar mereka gitu kan, kayak hujan badai gitu kan. Nah, sebelum sumpah mulai, mereka ketakutan, akhirnya mereka enggak ya Rasulullah, kami pulang. Tapi mereka nggak mau ngakui, tetap aja mereka dengan kesesatan mereka, dengan agama mereka yang mengaku bisa Tuhan. Nah, jadi artinya kita umat ini harus percaya ya, bagaimana kalau ada kebohongan, ada pengkhianatan, kita bertolong kepada Allah, bisa terjadi balasan itu bisa terjadi pada dalam waktu. Saya itu memang benar aja. Dan ada juga dari beberapa sahabat juga, kisah sahabat saya pernah baca, saya lupa.
efeknya itu kalau kata di Rasulullah ya efeknya bisa langsung gitu kan. Tapi ada beberapa sahabat tuh efeknya kadang-kadang mungkin beberapa bulan, ada beberapa 6 bulan, 8 bulan, ada yang tahun. Nah ini mungkin nih kalau yang kasus ini kayak tahun nih. Ini dulu kan kalau nggak salah kita 3 Maret nih. Kemudian sekarang terjadi seperti ini. Tapi ini memang secara ilmiah kan, kalau orang nanya ilmiah kan sulit dibuktikan. Tapi kalau mamanya didekat-dekatkan dengan kasus seperti ini, ya walau alam kita kan nggak berani berspekulasi. Tapi hanya ya bagaimana sejarah pernah terjadi seperti itu, dan banyak kejadian juga seperti itu. Banyak mamanya sahabat pernah, dulu saya lupa namanya, dia difitnah mamanya terhadap suatu masalah, kemudian dia tidak terima, sahabat tuh langsung berdoa dan mengubah Allah, langsung itu orang yang memfitnah itu sampai sekarang kan orang tertuju kepada dalam kaitannya 6 Laskar ini ada Kapolda Fadil Hasan ya. Iya, Fadil Imron. Fadil Imron ya. Fadil Imron itu kan dengan cepat atau beberapa hari setelah terjadi pembunuhan Laskar itu, kemudian menyatakan apa itu bla 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 dan itu yang sangat diingat oleh masyarakat sekarang. Yang saya kemarin dapat video itu, ya itu yang saya pikir ada benarnya juga menurut saya ya, pernyataan dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan, ya kan di depan pengadilan menyatakan, kenapa saya terus ingin menyampaikan kebenaran. Kita lihat apa yang terjadi sekarang. Allah mengungkap semua makar-makar apa yang terjadi kan. Ya dulu umpamanya konferensi pers, kayak sekarang konferensi pers katanya ada tembak menembak, tapi ternyata diralat lagi, ternyata tidak, hanya tembakan. Nah, apa bedanya dulu umpamanya dikaitkan kan? Apa bedanya dulu umpamanya dikatakan antara Laskar sama polisi itu ada tembak menembak. Nah itu apakah dulu itu benar atau? Nah itu kan akhirnya orang mengkaitkan masyarakat ya. Jadi maksudnya gini loh, ya pihak-pihak semua kita, masyarakat, polisi, pemerintah, tolong dong yang namanya spekulasi begini selama umpamanya orang pembicaraan secara masyarakat ya kita ya sah-sah aja orang istilahnya apa sih kepo ya, kepo ya, kok bisa ya kayak kejadian kok mirip-mirip. Nah bukan berarti ada semacam kita menuduh, tidak ada, namanya juga bicara namanya publik. Nah justru dari pihak pemerintah, pihak yang terkait ya bantah-bantah saja, ya nggak ada kaitan. Yang menarik begini, orang mau berbuat kebenaran itu nampaknya dia tidak berani kalau belum ada yang memimpin kebenaran. Maksudnya begini, yang sangat menarik ini kan media mainstream. Satu pun tidak ada yang berani seolah-olah mengungkap ya tentang kejanggalan pembunuhan Laskar itu. Bahkan Komnas HAM yang sudah berkuar-kuar, tapi habis itu melempem kayak kerupuk masukin air, dia tidak berani melakukan pembongkaran itu. Satu pun media. Nah sekarang ini saya lihat nih, bukan saya penonton TV, nggak sengaja lihat di TV, ya terutama Metro dan sebagainya. Ada ulasan para orang-orang hebat tentang menganalisa tentang bagaimana sanggup. Tapi pada saat Laskar waktu itu kemana itu loh? Mana wartawannya itu loh? Ini yang kayak namanya ini nanti kalau terjadi menjadi Indonesia yang lebih baik, ini orang-orang ini harus dites ulang nih. Apa itu media-media mainstream ini yang itulah berarti kan ini sebenarnya kalau bisa kita katakan bangsa kita ini apa ya? Nampaknya ada problem gitu, ada problem. Maksudnya jangan kita dibiasakan bangsa ini sesuatu yang sifatnya melanggar hukum, kemudian ada masalah-masalah yang sifatnya memang itu harus diberikan transparansi. Publik kan bertanya-tanya, jadi itu harus dijawab. Kan seringkali ngomongin Pak Rocky Gerung atau Saganda dan lain-lain ya, yang orang-orang kritis itu ngomong ini. Ya kalau ngomongnya ada pertanyaan dari masyarakat, pihak otoritas tidak menjawab keraguan-keraguan itu atau kegalauan-kegalauan dari masyarakat, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat. Jangan diem gitu. Mamanya saya juga kalau lewat kilometer 50 itu saya melihat kok ditutup semua ya.
Padahal ciri dari kepolisian itu kalau ada kejahatan barang bukti harus diamankan ya, diamankan. Kan wajar, masa kita sebego itu apa kita nggak berpendidikan gitu loh, masa kita setiap hari kalau mau ke Bandung nggak itu, orang kan bertanya kenapa ya ditutup, padahal itu sangat berfungsi kan ketika kita turun capek kan, biasanya kita ngeteh ngopi kan, ngapain ditutup gitu loh. Kalau memang ke tempat kejadian atau dicurigai ada apa masalahnya dan lain-lain. Nah walaupun banyak mamanya Bantan begini begitu ya itu kan jadi tanda tanya kok tutupnya setelah kejadian itu. Nah jadi logika publik itu jangan dijawab dengan hal-hal yang sifatnya yang ya kadang-kadang remeh-temeh. Jadi masyarakat tuh kok jadi bodoh, kita kok jadi bodoh sebagai bangsa, sebagai masyarakat. Nah yang gitu-gitu tolonglah, karena saya yakin ramai kebenaran itu walaupun itu tutupin suatu saat dia akan yang jelas akan terungkap. Orang jadi teringat wa makaru makarullah wallahu khairul makirin. Ini peringatan, kasus FS ini peringatan kepada seluruh masyarakat gitu kan. Maksudnya sebaik-baik apapun kita tapi ada hikmahnya Om. Jadi yang suami-suami sekarang makin sayang istri, ya kan? Takut kan? Jangan-jangan kalau Jadi gini, oke. Jadi saya mau kembali lagi yang menarik ini. Yang menarik tanggap kita, Bapak Jenderal Andika sempat mengatakan kalau ini mau dibongkar otopsinya, mengapa tidak sekalian membongkar otopsi 6 laskar itu? Gitu ya. Cuma saya tidak tahu apakah ini serius atau main-main, karena tentunya karena banyak orang main-main, kalau sesuatu serius akan dibongkar. Saya kan kemarin lihat ini waktu lihat yang konfres Jenderal Listio dalam memberikan pernyataan tersangkanya FS kan, Sambo kan. Saya melihat itu di kolom chatnya itu. Isinya semua rata-rata nih ya, nggak rata-rata sih, cuman ada banyak lah gitu ya. Tolong KM50, tolong KM50 diungkap, tolong. Nah, berarti kan ini ada soal masyarakat. Karena apa? Masyarakat akhirnya seperti menyamakan kejadian KM50 dengan kasus ini. Umpamanya, dulu CCTV mati semua satu jalur, kok ini mati juga di komplek juga mati. Nah, gitu kan. Kemudian kok barang bukti kok susah dicari. Dulu juga barang bukti kok sehingga masyarakat kok jadi bertanya, ini kok gak mirip-mirip ya? Nah, siapa tahu ini pelajaran dari langit gitu Om. Allah ini ingin mengajarkan bangsa ini, kalian tuh nggak bolehlah berlaku zalim sama suatu komunitas, walaupun namanya itu muslim mau non muslim, harus berlaku adil. Toh ini yang kebetulan Ferdi Sambonya beragama non muslim Kristen, yang ditembak juga Kristen tapi bangsa kita adil dalam mengadili mensikapinya. Benar-benar ditegakkan keadilan sampai presiden turun maupun MD turun. Nah, laskar 6 laskar itu emang nggak bangsa Indonesia, nggak warga Indonesia. Sama lah, nggak apa-apa gitu. Kalaupun nanti terungkap siapa yang kena, ya itulah namanya hukum, keadilan. Itu loh bangsa kita. Saya akan kembali ini biang kerok ya, biang kerok orang yang nggak baik atau bandar-bandar yang nggak baik, yang selalu mengadu domba masyarakat, mengadu domba umat beragama. Padahal umat beragama sudah punya semangat yang lebih baik. Nah, nampaknya hal-hal kayak gitu memang dilakukan oleh bandar-bandar yang menginginkan Indonesia ambruk. Ya. Saya ingat wawancara saya kepada Jenderal Subianto dari Surabaya, dari Angkatan Laut. Dia memang dalam kaitannya curiga terhadap IKN ya. Saya khawatir kejahatan-kejahatan yang terus berlangsung di sini, ada bandarnya. Bandar-bandar ini menginginkan Indonesia ambruk. Gimana tanggapan itu? Ya, kalau saya sih itu udah pasti. Karena namanya sejarah kehidupan dari zaman Nabi Adam kan udah ada Qabil Habil kan. Orang jahat itu udah memang ya semenjak Allah ciptakan dunia ini dan itu pasti ada setan, itu iblis sudah Allah ciptakan kan. Berarti yang namanya kejahatan itu akan selalu ada dimanapun gitu. Apalagi kejahatan untuk bangsa ini. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Maksudnya gini, sesama orang baik di bangsa ini, ayolah bersama-sama, terlepas namanya agamanya apapun, demi itu kemajuan bangsa. Ayo, kan ulama-ulama kita nggak ada kok yang istilahnya eksklusif. Hanya bangsa ini hanya milik umat Islam, kan nggak ada gitu juga. Seluruhnya bangsa ini selama dia mengemban Undang-Undang Dasar 45 ya kan,
kemudian konstitusi, Pancasila, ya, dasar negara, ya sama semua di mata hukum. Nah, itulah orang-orang yang komitmen inilah yang harus kumpul sering-sering bersama-sama. Kalau dulu kan zamannya siapa tuh yang ada zaman Gus Solah ya. Gus Solah dulu pernah mau buat majelis ya untuk sesama anak bangsa untuk ngobrol-ngobrol bagaimana supaya itu lintas itu ada Romo Magnis, ada apa ya. Itu kumpul semua. Untuk apa? Untuk membicarakan bangsa ini untuk sesuatu yang baik. Dulu juga zaman Pak Nasir juga begitu, kumpul itu Tambunan, ketua partai Kristen ya kan. Ada Pak Kindo, Pak siapa tuh? Sukimo ya, Kasimo ya kan. Itu kumpul itu jadi maksudnya masalah bangsa ini dulu antar agama nggak ada masalah tuh zaman Mas Umi, zaman Pak Nasir. Saya melihat ada antar umat beragama. Jadi berbeda tapi berdialog gitu loh. Mereka merasakan berat juga ini musuh kita ini Islam atau bukan sih? Ya, bukan ternyata jangan dibentur-bentur. Ada orang yang senang bentur-benturkan. Nah, pertanyaan jadi saya, seolah-olah ulama itu benci sama non Muslim. Nah, itu kan bahaya narasi seperti itu. Ini yang saya khawatirkan ini sudah ada petunjuk yang begitu kuat, orang yang berbuat jahat sudah dibongkar, tetapi kita tidak berhasil membuat momentum seperti ini menjadi pelajaran supaya kita tidak jauh lebih baik lagi. Siapa yang mestinya yang kita tuntut untuk kita bisa membuat pelajaran Sambo ini menjadi pelajaran yang hebat supaya Indonesia ke depan sudah tidak terjadi penculikan, tidak terjadi kriminalisasi, tidak terjadi adu domba, tidak terjadi saling gunjing-gunjing, polarisasi di tengah masyarakat itu kita minimalkan. Itu apa langkah-langkah kita sebagai aktivis yang dituntut? Pertama para elit, ya, para elit ini sudahlah jangan munafik, itu kuncinya. Kalau elit ini masih munafik, masih seolah-olah menutup-nutupi keadaan sebenarnya, akhirnya nanti kita nggak tahu masalah sebenarnya bangsa ini apa. Nah, kan seringkali dikatakan masalah bangsa ini adanya terorisme, radikalisme. Nah, saya pikir itu kan tidak berdasarkan data. Emang berapa banyak korban, berapa banyak yang kejadian dibandingkan berapa banyak yang miskin, ya kan? Berapa banyak orang yang putus sekolah, berapa banyak orang yang putus pekerjaan sulit, kan gitu kan? Nah, berapa banyak sumber daya alam kita yang tidak bisa kita berdayakan, ya masih banyak kita izin itu ke mungkin orang asing gitu kan? Nah, yang gini-gini kan kita sebagai bangsa tidak pernah selalu melakukan terus membahas dan mengkonsolidasi supaya menjadi sesuatu yang baik gitu loh, menjadi sesuatu yang ke depan lebih baik. Nah, jadi seringkali isu-isu yang remeh-temeh begitu loh, isu-isu ulama lah, kemudian isu-isu terorisme, radikalisme, kemarin khilafatul muslimin, katanya dengar-dengar 9 tahun ya udah sering gitu katanya berkeliling pawai. Nah, kok baru kemarin tuh ditangkap lagi. Nah, sekarang malah tuduhannya pencucian duit katanya. Dia terserah lah pihak polisi. Nah, ini yang jadi masalah gini kan. Saya melihat ini kan masalah kecil sebenarnya ini. Saya khawatirin tadi ada bandar-bandar yang ingin mengharapkan Indonesia ini kacau terus supaya tidak mendapat suatu iklim baik gitu ya. Gini, seolah-olah umat Islam ini digambarkan anti Pancasila, NKRI itu banyak yang ingin mendirikan negara-negara Islam jadi narasi ini udah selesai. Umat Islam ini udah ulama yang mendirikan Pancasila, sampai Ustaz Abu Bakar Basir itu mengakui gitu kan. Sekarang Pancasila itu dulu ulama ada tauhid di situ. Nah, yang gini-gini kan harus sebenarnya kembali lagi kita kan. Nah, sekarang kita bagaimana menjalankan Pancasila itu? Langkah baru nih. Ya, walaupun hanya sebercik masalah ini, tapi kan rakyat ini sudah mengharapkan sekali terjadi satu perubahan kebaikan ya. Tidak ingin Indonesia ambruk sebagaimana yang dicita-citakan para komprador ya. Dulu komprador oligarki ini, dulu mereka itu hanya puas menjadi sebagai penguasa yang
penguasa yang dominan, penguasa yang monopoli ya. Sekarang mereka ini sudah tidak mengurusin masalah usaha mereka, tapi kemudian jadi mengurusi penguasa juga. Tidak jadi ingin cukup menguasai pengusaha, tapi menjadi penguasa juga, ingin menjadi penguasa. Sudah ingin menjadi penguasa. Dia sudah mulai ngatur pilpres dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, kalau rakyat ingin satu perubahan, apakah perubahan itu satu-satunya memang bisa kita harap dari pilpres tahun 2004 nanti, padahal kekacauan terjadi sekarang? Bagaimana mensikapi itu? Padahal kita dengar nih, maaf ini ya, kita tahu semua, orang media semua kita tahu ya, ada partai-partai yang sudah diancam-ancam, atau bahkan capres yang tertentu yang dianggap tidak bisa diajak kompromi, yaitu mau disingkir-singkirkan. Nah, apakah perubahan-perubahan itu bisa diharap dengan pilpres yang diharap dengan sudah tidak fair seperti sekarang ini menurut Pak Taufik? Pertama, itu konsekuensi kita sebagai negara yang memilih jalan demokrasi. Ya, kalau namanya jalan demokrasi itu berarti pertarungannya itu harus melalui jalur konstitusi yang prosedural, yaitu apa? Melalui partai politik. Jadi semua orang itu berhak mengejar kekuasaan melalui partai politik. Nah, diatur oleh undang-undang. Nah, pertanyaan sekarang, kan terjadi banyak sekali kecurangan, banyak terjadi itu tadi penguasaan dari para komparador ataupun para pengusaha-pengusaha yang menginginkan negara ini habis gitu ya, hancur. Nah, disinilah perlunya yang namanya kekuatan civil society. Civil society itu apa saja? Ya, ormas-ormas Islam, LSM, kampus, pers. Nah, kalau di negara demokrasi yang maju, ini civil society ini, ormas, LSM, pers, kampus, itu kuat Jadi partai politik juga takut. Tidak seperti di sini, partai termasuk kuat hubungan antara LSM dan Iya, mereka tuh kompak. Makanya kalau negara ini ataupun partai melakukan kebijakan yang kira-kira sudah mulai melanggar undang-undang, wah itu ribut semua Jadi kalau kemarin misalnya ada demo buruh, mestinya mahasiswa juga bergabung, menunjukkan bahwa karena saya melihat kemarin ada yang nggak benar, Jadi itu kedewasaan negara demokrasi itu seluruh elemen masyarakat itu diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan publik. Jadi nggak boleh dihalang-halangi. Nah, masalahnya kan seringkali ini kan harus interpretasi kita semua. Kadang-kadang pemerintah juga kan, Pak Jokowi selalu bilang, saya nggak alergi di demo. Nah, ini buktikan aja kalau di demo nggak alergi, gitu kan? Kan masyarakat sering melihat video itu Pak Jokowi diulang-ulang dulu waktu nyapres. Saya nggak apa-apa di demo, saya demo ya. Itu kan memang negara demokrasi, nggak ada masalah. Yang penting apa? Nggak boleh kekerasan, tidak boleh merusak ruang publik, ya kan? Tidak boleh melakukan kudeta militer dan lain-lain, ya kan? Nah, selama itu masih dalam wilayah menyampaikan aspirasi, kenapa kita takut? Nah, bagaimana cara? Bagaimana cara kita bisa memotret tentang musuh kita yang tidak tampak, katakanlah misalnya orang bisa menamakan oligarki, musuh tidak tampak. Kita perang sama setan itu kan tidak imbangnya. Setan melihat kita tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan kriteria-kriteria musuh manusia, musuh orang Indonesia, supaya tidak terjadi satu ini? Apa yang harus dilakukan antar kelompok, antar masyarakat sosial? Civil society tadi. Pertama, kita kembali aja ke semangat undang-undang dasar kita. Ya, apa tuh? Semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Ya, kemudian kita semangat bahwa negara kita berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau undang-undang dasar 45 itu ya, konstitusi kita itu dijalankan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 45, segenap tumpah darah bangsa Indonesia, ya kan, harus dilindungi, harus dijaga, harus diprotek, ya kan. Kemudian kesejahteraan umum bagi seluruh, kecerdasan harus ditingkatkan. Semua cita-cita bangsa Indonesia itu, ya, yang sudah kita
tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu agar negara kita itu sejahtera, kemudian segala bangsa Indonesia itu dilindungi, itu otomatis akan menghapus oligarki. Oh, coba kayak umpamanya Indonesia ini seperti Amerika. Amerika itu kan berprinsip umpamanya gini, satu saja warga negara saya dicolek, gitu kan, pemain luar negeri, itu satu tim yang namanya militer itu akan datang itu dengan pesawat Falcon, pesawat induk gitu ya. Hanya gara-gara kalau ada satu orang aja Amerika di misalnya di apa-apain di negara lain, itu dia langsung kejar gitu loh. Saya merasa nikmat sekali ya. Seperti itu. Nah, kita apalagi Indonesia. Jadi satu pun warga Indonesia ada yang dijolimi kayak ini. Joshua itu kan warga Indonesia, ya kan? Terlepas agamanya apa maupun latar belakangnya apa, ya sukunya apa, dia kan warga negara. Tapi dia dilindungi kan. Bayangkan walaupun yang bunuh itu bintang 2 tersangkanya ya. Luar biasa ya. Tapi dilindungi. Nah, kenapa kok? Saya bertanya, kenapa kok yang Laskar 6 dulu itu kayaknya kurang lah ya. 6 Laskar itu kayak kurang direspon. Ya mau audiensi ke polisi mamanya kurang direspon dan proses. Kan seharusnya sama. Nah, itu yang masyarakat merasa kok beda ya, kok ini perasaan masyarakat ya, kok beda ya perlakuannya. Kalau merasa enggak, kami nggak ada perasa berbeda ya dibuktikan dong. Nah, makanya kenapa terjadi mubahalah. Ya mubahalah dulu itu kan itu tadi karena perasaan keluarganya merasa dia tidak dilindungi seperti warga negara yang sebenar-benarnya. Nah, kenapa kok yang kasus Freddy Sambo ini namanya seperti kayak benar-benar seluruh masyarakat itu apalagi orang kan salut dengan komunitas Batak ini kok solid ya. Satu yang dicolek seluruh Batak tuh turun sampai katanya dengar Pak Luhut juga marah gitu. Nah, kenapa kok nggak kita seperti itu juga gitu, umpamanya umat Islam atau orang Indonesia, siapapun warga Indonesia, mau dia dari suku Papua, mau dia suku Aceh, mau dia suku Batak, mau suku Sunda, bisa nggak kita sama-sama kayak kasus Barada J ini yang dibunuh? Jadi setiap ada pembunuhan warga negara Indonesia harus sama kayak Barada J ini, kita melindunginya, benar-benar dicari siapa otaknya, jangan nggak puas hanya dari sisi apa yang dinyatakan, tapi benar-benar sampai Mahfud MD turun tangan, Pak Jokowi turun tangan untuk mendesak polisi. Jadi itu yang kita ingin keadilan seperti itu yang masyarakat tuntut. Sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk merajut dari semua? Kita untuk dorong penguasa untuk bisa menyelamatkan Indonesia ini, menyelamatkan kebaikan ini. Apa yang langkah-langkah sebagian yang kita lakukan kepada ormas-ormas, kepada partai-partai, kepada tadi civil society kita. Jadi semuanya introspeksi. Jadi gini, seluruh warga negara itu dilindungi haknya oleh Undang-Undang Dasar, ya kan? Jadi tidak boleh satu orang pun dicolek tanpa ada perlindungan hukum. Pokoknya dicolek, ditojok kah, dicubit kah, di apakah. Pokoknya setiap warga negara itu nggak boleh dihaniaya, nggak boleh dijalimi. Nah, kalau semua kita warga negara, pemerintah semuanya berpandangan seperti itu dan tidak main tebang pilih dalam hukum, insya Allah negara kita maju. Saya kemarin baru nonton film tentang teroris yang dituduh teroris Mauritania. Jadi saya lupa judulnya, baru sekitar sebulan lalu. Dia orang Mauritania dituduh teroris, tapi tidak terbukti sama sekali. Nah, ketika di pengadilan di PBB atau pengadilan di Amerika itu, dia bilang begini di wawancara, selama saya di Mauritania, saya melihat sosok penegak hukum itu seperti monster atau seperti orang yang saya takutin. Tapi selama saya pernah berpendidikan di Jerman, saya lihat polisi itu sama sekali nggak pernah takut. Jadi kata si orang yang itu teroris ini, nah anehnya kok di Jerman kan negara sekuler gitu kan, negara yang barat, tapi kok di Jerman orang bisa menemukan bahwa keadilan itu benar-benar bisa ditegakkan, sampai sama polisi aja warga negara itu nggak takut. Kenapa? Yang dia takut itu hukum. Polisi takut hukum, warga negara takut hukum, presiden takut hukum, menteri takut hukum, ustadz takut hukum. Itu yang ditakut apa? Hukum, peraturan, bukan polisi. Polisi kan hanya menegakkan. Nah, kalau di kita kan masih ada, ya maaf ya,
ada gium kalau ngurus ke kantor nanti bukan hilang, kalau hilang kambing malah kambingnya yang hilang, ada istilah gitu kan. Kalau ngurus apa-apa dipersulit. Mudah-mudahan ini dengan sekarang sudah hebat. Kehebatan orang Indonesia itu satu, tidak takut sama Tuhannya. Iya. Luar biasa. Nah, kalau di dalam konteks demokrasi, oke, kita sebagai Islam sebenarnya lebih tinggi lagi dari hukum kan. Hukum itu kan di atasnya Tuhan. Seharusnya Indonesia itu lebih maju lagi dari Eropa, Om. Nah, orang Eropa itu mungkin karena dia sekuler, tidak ada unsur, walaupun ada unsur Tuhan, tapi yang dia lebih takutin hukum. Jadi kalau hukum tertulis apa-apa itu, dia takut sekali tuh dan melanggar hukum. Nah, seharusnya di Indonesia itu lebih tinggi lagi Tuhan, karena dia yang membuat hukum gitu kan. Tapi kenapa kok negara kita tuh ya belum ya begini, masih banyak orang miskin gitu. Itu tadi tidak ada namanya kayak kita introspeksi semua lah. Kenapa kok kita begitu? Dengan kejadian kasus FS ini, introspeksi pertama awal-awal kok konversi persnya kok berbeda dengan yang sekarang. Ya walaupun Polri juga sudah minta maaf ya, tidak terima. Tapi ini introspeksi lah. Polisi harus introspeksi, jangan lagi lah ada hal-hal yang membuat masyarakat itu jadi curiga, jadi tidak transparan. Ya, jangan seolah-olah ada rekayasa. Kemudian kok ada CCTV, kalau ada kejadian apa kok suka mati. Padahal CCTV itu kan perawatan CCTV itu kan ada anggarannya, umumnya di jasa marga, di tol itu kok mati. Padahal kan tiap bulan itu ada anggaran perawatan CCTV. Nah, perawatan CCTV itu tuh apa kalau mau pas kejadian mati? Nah, ini gitu kan masyarakat kan jadi nggak ini gitu. Iya, saya sendiri takjub ya. Ada yang menampilkan dalam sehari perjalanan Sambo dan ajudannya itu ya, mulai dari luar kota sampai masuk ke kompleknya, dalam rumahnya. Bisa dibuka kan? Kita CCTV itu kita mau lihat apa kan ada rumus. Ada juga. Ada. Bayangkan bagaimana kita tidak takut pada Allah. Wah. Allah sudah membuat CCTV sejak zaman kita lahir. Oke, kan? Kita ada, dan untuk memutarnya kembali bagi Allah tidak ada kesulitan loh. Orang manusia itu sangat mudah sekali seperti itu. Baik, ini kita segera mengakhiri perbincangan kita ini. Kira-kira kita yakin nggak sih perusahaan ini akan terbongkar sampai tuntas, kemudian akan ada satu punishment secara resmi dari negara akan dilakukan? Karena banyak yang khawatir bahwa ini orang kuat ini cuma baru main sandiwara, nanti akan ditampilkan lagi orang-orang itu gitu. Misalnya membuat kebohongan, awalnya seorang jenderal namanya Benny Mamoto, kira-kira orang kayak itu apa masih mau dipakai gitu loh? Nah itu makanya saya bilang tadi introspeksi lah. Jadi muhasabah, kalau dalam Islam itu kan ada muhasabah. Kalau di negara Jepang kan tahu Om ya, di negara Jepang aku pernah ke Jepang kan. Setiap kesalahan anak buah satu titik aja itu udah mundur kan pejabatnya. Saya malu sebagai pejabat yang seharusnya membimbing anak buah saya tidak bisa melakukan pembinaan. Biasanya mereka mundur kan. Iya. Nah maksudnya itu muhasabah. Kenapa kok Jepang bisa maju negaranya? Ya begitu etika pejabat publiknya. Jadi kesalahan apapun walaupun ada banyak salah, dia bertanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi leader itu benar-benar leader. Kalau memang salah ya saya duluan salah, bukan anak. Nah, yang gini-gini itu apa sih lah. Kalau kita mau negara kita mau maju, udahlah kasus ini udah cukup dari langit, dari Allah untuk menunjukkan bahwa bangsa kita tuh jangan munafik. Ya kalau apa yang ada apa adanya, nyatakan apa adanya, ya kan? Biar nanti Allah tolong bangsa ini untuk maju. Insya Allah kalau itu ya kita berharap pada introspeksi semua lah. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa kan? Kita juga salah, kamu juga salah, semua salah kita. Tapi kita introspeksi lah. Setiap ada kejadian yang memang nampaknya Allah ingin memberikan pelajaran kepada manusia, kita coba introspeksi lah. Artinya kepada penyelenggara negara terutama, jangan ini ada satu yang sangat berharga Allah sudah tunjukkan, tidak mengambil hikmah, gitu kan? Nanti Allah akan lebih buat yang lebih ngeri lagi. Apa mau lebih ajabnya sampai nanti gempa bumi apa mau gitu? Ini masih mending Allah cuma ngasih. Tolong ini kejadian begini, kalian introspeksi. Jangan kalau ada suatu kebenaran ungkaplah apa adanya sesuai dengan bukti-bukti. Saya dalam hal ini salutlah dengan Pak Polri ya, mau mamanya desakan publik dari mana-mana dia mau
apa adanya ya, serius gitu menangannya. Itu saya bilang acungin jempol, dan kalau hal yang baik kita acungin jempol. Tapi tolong juga ya seluruh masalah